dan memberi sampai miskin, mana yang habis? Yang miskin. Kalau kekurangan berarti masih ada. Masih punya, cuma kurang. Tapi firman berkata dia sampai miskin, saudara. Supaya kita ini kaya. Saudara, waktu saya ngomong ini pada orang ini, berarti kalau saya pernah memberi sampai 500 juta, itu belum apa-apa. Saya bilang maaf, jangan saya suruh jawab. Ya enggak enak dong saya jawab, dia tanya. Kalau saya pernah memberi sampai 500 juta, memang kan banyak sekali itu. Saya sering guyon untuk mengetahui uang itu sebanyak apa nilainya. Begini, 500 juta belikan kerupuk. Nah, itu baru tahu, itu baru bisa menghitung. Kalau 500 juta cuma beli motor, ya kelihatan sedikit, betul enggak? Jadi saya bilang saya nggak bisa jawab. Saudara jawab sendiri. Dia jawab sendiri akhirnya. Berarti belum apa-apa. Ya memang ya. Dihitung sebagai apa-apa kalau kita pernah memberi sampai kita ini miskin sendiri. Itu dia garuk-garuk kepala. Hebat sekali prinsip Alkitab ini. Saudara, terus terang waktu saya diskusi dengan orang itu, saya tuh baru mengerti apa yang, jauh sebelum saya kena bire, saya sudah pegang prinsip itu dalam hidup. Dan saya baru tahu kalau ayatnya memang seperti itu. Nah, ini masalahnya. Karena dia Tuhan, ya, maka itu saya sering berkata di banyak tempat gitu, kalau saya ini khotbah tentang memberi, ya, bukan tentang perpuluhan, saya enggak pernah khotbah soal perpuluhan. Lalu ada orang kaya yang pelit dengar, bisa stroke orang itu, saudara. Loh, betul enggak? Sekarang bayangkan kalau ini dibuka, ya jadi belum apa-apa itu kalau dihitung. Apalagi kalau kita lihat pelajaran persembahan, ya, yang Yesus pernah ajarkan itu. Jadi yang Tuhan hitung, ingat ada orang kaya dan janda miskin, masih ingat peristiwa itu? Yang orang kaya jelas begitu banyak yang dia beri, janda miskin cuma sepeser. Tapi mengapa Yesus berkata yang janda itu lebih banyak daripada yang kaya? Hitung dari mana? Kok kita pakai bahasa sekarang ini nggak ngerti matematika ini orang? Kita kan berkata begitu. Jelas yang tadi banyak begitu bilang kalau lebih sedikit. Ternyata yang dihitung oleh Tuhan Yesus yang masih di bank, bukan yang diberi. Kalau kita memberi, hitung-hitung bendahara. Yang dihitung itu masih di rumah, masih di bank. Nah, itu nggak ada yang tahu. Yesus Tuhan yang tahu. Jadi begini kebenarannya. Kalau orang kaya itu punya 2 miliar kekayaannya, dan janda ini cuma punya 1.000 rupiah. Tapi yang orang kaya ini bisa memberi sampai 100 juta. Tapi janda ini hanya 500 rupiah. Bisa ngerti? Mengapa Yesus berkata yang janda ini lebih banyak? Bagaimana? Dihitung persentasinya. Karena janda ini memberi separohnya. Nah, kalau orang kaya ini mau dinilai sama oleh surga, dia harus beri berapa? Nah, stroke langsung. Itu masalahnya. Betul nggak, saudara? Itu cara Tuhan ngitung. Ayo, mau apa kita sekarang? Dalam hidup ini, kalau kita hitung-hitungan dengan Tuhan, mau apa? Maka itu, saudara, Yesus berkata, orang pelit nggak akan masuk surga. Itu betul. Karena dia tidak menghargai pemberian kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Oh, itu luar biasa. Oke, saya kembali ke ayat 9. Tapi karena dia Tuhan, dia miskin sekarang karena ketemu kita gerombolan miskin ini. Tapi enggak lama lagi dia kaya karena dia Tuhan. Amin. Nah, baru kaya sebentar, besok ketemu lagi gerombolan miskin yang kedua. Terus dia bagaimana? Miskin lagi. Tapi karena dia Tuhan, teruskan lagi.
Nah, jangan amin dulu. Kenapa? Tunggu. Karena kita yang pertama kali jadi kaya sebagai dari orang miskin itu, kita pun akan ketemu orang miskin lain. Nah, ini yang saya bilang jangan amin dulu. Karena kalau kita berkata amin berarti berhenti sampai di situ berkatnya. Tidak. Karena kita akan ketemu gerombolan miskin yang lain lagi. Terus kita ngapain? Pura-pura nggak dengar, awas. Ayo jawab, terus kita harus ngapain lagi? Jangan bilang memberi, itu kurang kalau memberi. Nah, kita harus berani jadi miskin gara-gara orang yang kita temui itu tadi. Amin. Awas. Saudara, inilah konsep yang ada. Tiba-tiba saudara, waktu saya diskusi dengan orang itu, saya ingat. Dan saya pernah sharing ini. Saudara, tanggal 27 Desember tahun 83. Saya ini kalau dapat puayuan hal-hal yang dahsyat itu, saya nggak akan lupa tanggalnya juga. 27 Desember 83. Saya di Jerman dengan saudara Hani Layantara. Saya ingat besok saya harus khotbah soal perjamuan. Itu di gereja Jerman. Malam itu saya berdoa mencari Tuhan, saya mesti sampaikan apa. Itulah pewahyuan saya pertama tentang 1 Yohanes 3 ayat 16. Saudara-saudara sering dengar soal itu. Yohanes 3:16 kita semua tahu. Karena begitu besar kasih Bapa kepada dunia ini, sehingga diberikan Yesus anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya pada Dia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Tapi 1 Yohanes 3:16 luar biasa. Ditulis oleh yang orang sama, Rasul Yohanes. Di kitab yang sama, kitab Yohanes. Di pasal yang sama, pasal 3. Di ayat yang sama, ayat 16. Tapi ini surat 1 Yohanes 3:16. Saudara, sungguh-sungguh luar biasa. Yang belum pernah tahu silakan baca ayat itu. Supaya saudara sadar mulai malam ini betapa Tuhan ingin kita menjadi pelaku-pelaku firman. Sudah dapat 1 Yohanes 3:16? Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu Ia telah apa? Menyerahkan nyawanya untuk kita. Dan jadi kita pun wajib menyerahkan apa kita? Nyawa kita untuk siapa? Orang lain, sosok kita yang lain. Saya kaget. Jadi artinya kalau masih ada orang-orang di dunia ini yang belum bisa percaya kepada Dia, kalau ada orang-orang di sekitar kita yang belum percaya kepada Yesus, maka kita tidak bisa minta untuk Tuhan mati buat orang itu. Kalau kita lihat ayat ini, siapa yang mati untuk orang itu? Kita. Saudara, ketika Yandres melihat saya berikan HP kepada pelayan hotel itu, dia tanya gini, lalu Papa beli HP untuk siapa? Tidak tahu. Saya cerita, waktu mau berangkat, Roh Kudus gerakkan untuk beli HP 1. Dan dia sampai geleng-geleng. Karena orang itu sungguh-sungguh mengalami satu zaman Tuhan yang luar biasa. Setelah saya ngomong soal kasih Tuhan, terus saya berikan HP. Saudara, kalau kita mau hidup sungguh-sungguh, menyerahkan nyawa kita, maka ada banyak orang diselamatkan dalam hidup ini. Amin. Nyawa kita bukan berarti nyawa hidup ini terus mati. Tidak. Kalau kita menyerahkan nyawa terus mati, Tuhan rugi dong. Nah, ternyata nyawa kita adalah harta kita. Masih ingat Yesus pernah berkata, di mana ada apamu, hartamu, di situ ada apamu, hatimu. Hati itu kehidupan kita. Jadi nyawa dengan harta itu identik. Itu sebabnya kalau kita dalam hidup ini belum punya konsep untuk memberi, apa saja yang kita bisa beri, kita sudah baca dari ayat 1 tadi, maka sesungguhnya hidup Yesus belum nampak dalam hidup kita. Ini yang kita harus pikirkan betul-betul. Saudara, kalau dunia mengetahui beginilah cara kita hidup, maka percayakah saudara tidak lama mereka akan percaya Tuhan Yesus? Betul enggak?
Karena konsep ini. Saya teruskan dulu S10.